Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepau. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada saat ini yaitu di dalam warta poin nomor kebaktian lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin 19 Februari 2024 pada pukul 9 di rumah Ibu Francisca Dara atau Mama Nopen di kelompok pelayanan 3. Kemudian poin nomor 17 dalam rangka pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun SMGT ke-67, maka anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepau dilibatkan dalam akta liturgi ibadah hari Minggu pada hari ini. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan banyak terima kasih. Kemudian poin nomor 18, berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Elia Allolinggi, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 3 pada hari Jumat 16 Februari 2024 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di kediaman kelompok pelayanan 3. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian poin nomor 19, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepau, yaitu Saudara Esra Tulak Paseru, anak dari Bapak Aris Paseru dan Ibu Yosefina Espali, dengan Saudara Vina Alfianti, anak dari Bapak almarhum Margono dan Ibu Hindrawati Wibowo, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Gereja IFGF Semarang. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Kemudian poin nomor 20, rapat panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pada pukul 17 di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota panitia Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian poin nomor 21, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau tahap 3, yaitu Bapak Penatua Dr. Andus Dedi Bongga sebanyak 10 meter kubik bata ringan dan semen Pinamik Sok. Tuhan memberkati. Kemudian poin nomor 22, kegiatan retreat katekisasi dilaksanakan pada hari ini sampai tanggal 16 sampai 18 Februari 2024 di Gereja Toraja Jemaat Lempo, tempat kebaktian Sulu, Kelasis Pangala. Kemudian informasi dan tambahan warta jemaat dan informasi-informasi lainnya dan lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu, saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan yang hadir dalam ibadah persekutuan minggu ini dan juga yang hadir dalam ruang live streaming. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kini
Kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Kita menghayati dan mengingat karya pelayanan, pengajaran dan keteladanan, bahkan pengorbanan Yesus untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Kita juga mengenang dan menyambut dengan sukacita pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dalam bingkai tema menerima penggenapan janji Allah. Mari Ibu Bapa Sidang Jemaat kekasih Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian segala kemuliaan. Kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak dan suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Sidang jemaat kita akan bermazmur secara berbalasan. Yang pertama dimulai dengan kaum ibu atau perempuan dan dijawab oleh kaum bapak atau laki-laki. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku, ibu-ibu. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasnya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Kita akan mendengarkan, menghayati, dan berkomitmen untuk melakukan perintah mengasihi. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita, namun kita sering menyalahgunakan kasih Allah.
Kita mengaku mengenalnya namun tidak melakukan perintah-perintahnya. Kita lebih takut ketika tidak melakukan perintah sesama dibanding perintah Tuhan. Untuk itu mari sejenak kita mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa sesungguhnya banyak perbuatan kami yang membuat Tuhan sedih. Kami tidak taat kepadamu dan kepada orang tua kami. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Jemaat, Tuhan, kami mengaku sering lalai dalam melakukan perintah-Mu. Kami berdosa terhadap sesama, terlebih kepada Engkau. Ampunilah dan kasihanilah kami, Tuhan. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Seperti firman-Nya, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Yesaya 54 ayat 7. Ku datang kepadamu dengan setengah suara. Bersujud padamu, anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Ibu Bapa sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita melalui pundi
dan kotak pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Mari kita memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita atas kasih sayang Tuhan yang begitu besar, atas kasih sayang Tuhan yang ajaib dan yang terbaik dan yang terindah yang telah Tuhan serahkan kepada kita semua. Kejadian 8 ayat 21 dan 22 menjadi landasan kita untuk memberikan syukur kita. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita iringi persembahan syukur kita dengan pujian Ku Beri Persembahan. Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
Sidang jemaat yang kekasih, ada persembahan natura dari kelompok pelayanan 4 untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Silakan. Silakan. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 100 satu kali, 2 kali. 200 3 kali. Iya, ini langsat atau apakah ini? Kan biasa den duku, den langsat. Berapa? 50 satu kali. 50 satu kali. 50 satu kali, 2 kali. 100 satu kali. Kayaknya Buddha tahu teh. 100. Nampai talu tama akadaina. 100. Lami bagi jodoh aku asalian teke anu. Iya, bagi 3. Iya. 100 satu kali. 3 orang. 200 3 kali. Iya, 50 anak sekolah minggu di sini. Iya. 50 satu kali. Yang 100 tadi di mana? 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, nah ini lagi. Jeruk, ada anggur, ada apel. Silakan. Anak sekolah minggu kita tadi 50 sekolah minggu. Eda. 50. 100 satu kali. 100 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa natura. Tuhan memberkati. Sebelum doa persembahan, sekedar informasi kepada kita semua bahwa tahap ketiga pembangunan gedung pelayanan akan segera dimulai. Dari anggaran yang telah dirancang dulu, sangat-sangat kecil realisasinya. Kita bersyukur bahwa semua panitia pembangunan tidak ada yang cari transport sehingga semua betul-betul tercurah kepada pembangunan dan Tuhan juga selalu mencurahkan berkatnya. Mungkin natiro mamas yang di Kapong Mato semua mengkarang nasang tongan tuh panitia, hanya tentu tukang yang dibayar. Dan juga karena banyaknya sumbangan Bapak Ibu warga jemaat berupa material. Jadi untuk tahap ketiga kita akan coba selesaikan dalam bulan Maret dan panitia masih memerlukan kurang lebih 100 juta dari sisa anggaran yang masih ada sekarang. Kita masih punya anggaran kurang lebih 700 dan akan segera kita carikan 100 juta sampai awal Maret supaya betul-betul bisa terrealisasi. Kalau Tuhan berkenan di pertemuan raya gereja-gereja se-Indonesia, sidang raya, mudah-mudahan gedung kita ini akan memberikan kontribusi bagi pendaftaran seluruh ribuan orang dari berbagai gereja yang akan datang. Mungkin karena halaman kita luas, kita akan tata nanti supaya tamu-tamu kita dapat mendaftar di sini dengan aman nyaman. Dan saya percaya bahwa setiap persembahan Bapak Ibu, setiap keringat doa Bapak Ibu terpatri dalam gedung pelayanan ini. Anak cucu kita akan mengenangnya dan kita pun akan terus bersuka cita karena kita turut
membangun rumah Tuhan. Kurang semangat, silahkan diteruskan anak sekolah minggu berdoa. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Berkati persembahan ini supaya dapat dipakai dalam pelayanan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut persembahan syukur kita dengan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk pembukaan Pekan Anak, kita memanggil anak-anak kita. Ada nyanyian yang akan dipersembahkan bagi kemuliaan bagi Tuhan. Sambil mereka mempersiapkan diri, Bapak Ibu, dalam sepanjang minggu ini untuk Pekan Anak Gereja Toraja juga memanggil setiap keluarga-keluarga untuk lebih memberikan intensitas perhatian yang lebih besar kepada anak-anak kita, lebih dari yang biasanya untuk anak-anak kita dalam tumbuh kembang mereka, dalam persekutuan, dan dalam berbagai hal yang dengannya mereka akan menenun masa depan mereka. Siapa kita? Siapa kita? SMGT. Suara semangatmu. Suara tekadmu. Yang teguh, masa depan pasti.
ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Sekolah minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku, menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Theme song lagi ya, satu kali. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia, aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Yesuslah yang ku ikuti selalu. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku menyangkal diri, ku lakukan kehendaknya. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku memikul salib, aku sabar menderita. Aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia, aku ikut Tuhan Yesus. Selalu aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Yesus, Yesuslah Tuhan
anak-anak ini akan tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan takut akan Dia. Dan mereka akan menyongsong masa depan mereka untuk menjadi orang-orang yang terus bertambah teguh dalam iman dan melakukan pelayanan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah kita. Bacaan pertama dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Yang kedua dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 dan bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Sebelum kita membaca Alkitab, mari bersama-sama kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah ini ketika suara anak-anak kami masih terngiang di telinga kami rindu untuk memposisikan diri sebagai anak di hadapan-Mu ya Bapa, untuk dibentuk oleh dan dituntun dan dikuasai oleh firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga hamba-Mu ini yang akan berefleksi bersama umat-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semua. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan pertama dari Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air yang tidak menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 13 hingga yang ke-22. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 13 hingga 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala sesuatu yang memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu,
tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Dalam 3 perikop Yesus dibaptis Yohanes, pencobaan di padang gurun, dan Yesus tampil di Galilea. Inilah berita Injil. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian firman Tuhan. Kures mangapuang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur berjumpa pada saat ini dalam ibadah kita. Kita telah melewati minggu yang penuh dinamika. Pertama-tama dan terutama sekali bahwa kita diingatkan bahwa kita ini adalah dari debu dan akan kembali kepada debu. Apapun kondisinya, apapun posisinya, apapun situasinya, kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Ada juga, yaitu yang terutama dalam Rabu Abu, lalu setelah itu ada anak-anak muda membawa kita dalam sebuah penghayatan dan perayaan bersama tentang
hari Valentine. Tapi saya lihat-lihat anak-anak muda sudah tidak banyak lagi merayakan Valentine. Justru tomat tua mau muda rayakan Valentine itu tema. Itu bagus itu. Hari kasih sayang. Lalu setelah itu ada juga hari orang bilang hari kasih suara. Hari pemilihan legislatif, senator dan presiden. Dan hari ini kita mulai memasuki minggu-minggu Prapaskah. Selama 6 minggu kita berada dalam masa-masa Prapaskah untuk menyambut Paskah. Kita telah menyelesaikan siklus Natal yang berakhir di Epifani dan peralihannya itu adalah minggu yang lalu, minggu transfigurasi, dan kita sekarang ada dalam masa-masa siklus Paskah di mana kita mengenang bagaimana kemuliaan Tuhan dan kemuliaan yang biasa disimbolkan dengan kain ungu. Kalau dalam budaya Alkitab, sesungguhnya kain ungu itu tidak cocok dengan salib. Kalau dalam kisah-kisah Alkitab, karena kain ungu itu adalah untuk bangsawan, kain ungu adalah seorang yang sangat dihormati, dan salib itu adalah untuk orang yang terhina, untuk orang yang terhukum, untuk orang yang bersalah. Tetapi kita menggunakan simbol seperti ini untuk mengingatkan kita bahwa kemuliaan Kristus itu ada di dalam kerelaannya menanggung kutuk salib. Kemuliaannya yang adalah Anak Allah yang maha tinggi dan bahkan dia adalah Allah itu sendiri. Kemuliaannya ada di dalam ketika dia ditanya oleh manusia, sejauh apa engkau mencintai aku Yesus? Yesus tidak mengatakan seperti ini, seperti anak-anak muda sekarang. Tetapi Yesus merentangkan tangannya dan mengatakan, seluas inilah aku mengasihimu, dan dia memberi dirinya dipaku di salib, mati, bangkit. Dalam kain ungu yang ada di salib, di sana ada kehidupan kita. Dan minggu-minggu Prapaskah adalah saat di mana kita menghayati itu. Minggu Prapaskah ini selama 40 hari. Hitungan 40 hari ini adalah masa-masa yang sangat unik dalam Alkitab. Itu biasanya menjadi masa ujian atau masa perjuangan, masa perlintasan satu generasi. Banyak peristiwa-peristiwa besar itu melalui perhitungan 40. Kalau dalam peristiwa air bah 40 hari hujan, lalu 40 hari juga air menggenangi bumi. Waktu Musa di Gunung Sinai, dia juga 40 hari ke sana. Waktu orang-orang Israel itu mau masuk di tanah Kanaan, 40 hari orang mengintai, ada 40 tahun di padang gurun. Ada pembuangan juga. Lalu ada kesempatan 40 hari bagi Niniwe untuk bertobat dalam kisah Yunus. Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Yesus masih ada tinggal di dunia setelah kebangkitannya selama 40 hari sebelum dia terangkat ke sorga. Masa 40 itu menjadi masa yang unik, masa yang penuh dengan hal-hal yang di dalamnya Tuhan ingin membentuk kita sedemikian rupa. Dan saat ini kita ada di minggu-minggu pertama dalam 40 hari menuju Paskah. Bacaan kita yang pertama itu adalah kisah pengumuman perjanjian Allah dengan Nuh bahwa air yang menggenangi bumi selama 40 hari tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi kutuk yang dinyatakan melalui air yang menggenangi bumi, yang memusnahkan bumi. Busur itu adalah tanda perjanjian. Lalu bacaan yang kedua itu dari 1 Petrus itu menghubungkan peristiwa air bah dengan baptisan. Jadi kalau dalam peristiwa air bah, air itu menjadi sebuah kutuk bagi dunia. Tetapi dalam peristiwa pembaptisan Kristus, apa yang terjadi di air ketika Kristus keluar dari air dan Tuhan ada suara yang mengatakan ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu justru adalah anugerah bagi manusia. Dan itu adalah simbol-simbol yang sungguh Tuhan anugerahkan kepada kita untuk setiap saat kita hayati, khususnya pada masa-masa ini. Dan bacaan Injil tadi adalah rangkaian peristiwa baptisan Yesus, masa puasa, pencobaan di padang gurun, serta seruan untuk pertobatan. Dari semua rangkaian ini kita diajak dalam tema menerima penggenapan janji Allah
Kita diajak untuk meyakini bahwa Allah tetap setia kepada janjinya, dan saya mengajak kita dalam 3 bagian perenungan. Yang pertama, Bapak Ibu, sekali Allah berjanji, sekali Allah berkata, sekali Allah berfirman, itu pasti akan diwujudkannya. Kadang perjanjian itu menjadi goyah bukan karena Allah yang goyah, tetapi karena ketidaksetiaan manusia. Ketika dulu pertama kali Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi toh pada akhirnya Adam dan Hawa tetap memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Gagalkah Allah? Tidak. Firman-Nya tidak pernah gagal dan tidak pernah akan kalah. Tetapi karena manusialah sehingga perjanjian itu menjadi goyah. Tetapi dalam kondisi itu Allah meneguhkan dan membarui kembali perjanjiannya. Dan yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah adanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama Allah menyatakan hukum. Tetapi dalam perjanjian baru Allah menyatakan anugerah. Ini bedanya. Dalam perjanjian lama hukum itu bergandengan dengan kutuk dan kebinasaan. Kalau kau begini, kalau kau taat, kau diberkati. Tetapi kalau kau berkhianat, kalau kau tidak taat, maka kau akan dikutuk. Itu bahasa yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah menyatakan anugerah keselamatan dan itu bergandengan dengan pertanggungjawaban. Itu yang kita baca dalam 1 Petrus tadi. Dalam perjanjian lama ada hukum yang bergandengan dengan kutuk. Tetapi di dalam perjanjian baru ada anugerah yang mestinya dijawab, yang mesti dipertanggungjawabkan. Dan jika ada yang sempat bertanya-tanya, kenapa sih kitab suci kita ada yang namanya perjanjian lama dan ada perjanjian baru? Kalau dalam perjanjian lama manusia telah gagal untuk ikut, untuk ada dan memegang perjanjian itu. Karena dalam perjanjian lama Allah mengatakan, jika engkau melakukan yang baik, maka engkau akan selamat. Manusia telah gagal sehingga Allah membarui perjanjian itu, dan pembaruan perjanjian itu dimeteraikan oleh darah Kristus. Perjanjian baru adalah kelahiran, karya, dan sampai pada saat Kristus dibaptiskan, itu adalah pemenuhan perjanjian Tuhan bahwa Dia tidak lagi mengenakan kutuk hukum kepada manusia, tetapi yang ada itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita yang mestinya dijawab dengan iman kepada Tuhan. Ini yang menjadi penghayatan iman kita yang pertama, Bapak Ibu, bahwa apapun yang Allah katakan dalam firman-Nya itu pasti akan dilakukan. Cepat atau lambat pasti akan dilakukan. Kadang-kadang semuanya itu menjadi berubah tidak seperti yang kita pikirkan. Itu bukan karena Allah yang berubah, tetapi karena kita yang kadang-kadang berubah setia. Karena kadang-kadang kita menargetkan bahwa harus seperti ini yang saya dapatkan dalam kehidupan. Harus seperti itu yang saya dapatkan dalam kehidupan. Dan kita kadang-kadang berubah setia ketika tidak seperti yang kita inginkan. Yang datang kepada kita. Dinamika sepanjang minggu ini bisa menjadi sebuah cerminan. Ada orang yang menangis karena dia memberikan uang yang banyak sekali kepada orang. Nah ternyata tak suarana. No komis sangat banon, no kopalak ko, kupah. Nah, jangan juga begitulah, kasihan. Di talopel pemosong lirik atau sama dia sudah mengeluarkan uang yang banyak dan ternyata dia tidak dapat suara. Ada juga yang kemudian sumringah karena mengeluarkan uang yang banyak sekali dan dia mendapatkan juga suara yang banyak. Menangkah dia? Apa bedanya ya nasusito ketika orang mengeluarkan uang banyak sekali dan pada akhirnya mendapatkan suara banyak sekali? Tidak ada bedanya dengan mak-mak pergi ke pasar lalu dia membeli banyak di sana dan dia dapat banyak di sana. Tidak ada bedanya tuh. Apakah dia menang karena dia berhasil membawa langsa 5 karung, membawa ayam sekian, membawa ini sekian, membawa itu sekian dari pasar? Nah dia beli. Dia bukan pemenang, tetapi dia pembeli. Dan untuk orang-orang seperti itu Alkitab tegas mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang sangat dibenci dan kekejian di hadapan Tuhan karena itu adalah suap. Tetapi itu seakan-akan terus terjadi. Apakah Tuhan kalah? Apakah firman-Nya tidak berguna dalam kondisi seperti itu? Tidak. Firman Tuhan tetap akan dinyatakan dan saatnya akan datang bahwa Dia menyatakan perhitungan kepada sesuatu yang memang Dia katakan ini tidak boleh, tetapi manusia tetap saja memaksakannya.
Tuhan tidaklah gagal ketika Adam dan Hawa tidak mengikuti firman Tuhan. Tuhan Yesus tidaklah gagal ketika mengkader 12 orang dan satu diantaranya pengkhianat. Dan satu diantaranya sempat menyangkal dia. Dan satu diantaranya ternyata tidak terlalu yakin dengan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak gagal dengan semuanya itu. Karena semuanya akan ada saatnya bahwa semuanya akan dituai. Itu menjadi perenungan kita yang pertama pada saat ini Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu, perjanjian Allah itu, apa yang Dia katakan sebagai janji-janjinya untuk menguatkan kita, untuk menopang kita, Dia pasti akan memenuhi itu dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Kalaupun bukan kita yang menuai itu, tetapi anak cucu kita lah yang akan menemukannya. Firman Tuhan mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak cucunya meminta-minta roti. Dalam Mazmur kita tadi dikatakan bahwa Mazmur 25 ayat 3, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Untuk saat ini rasa malu itu belum akan diperlihatkan Tuhan kepada mereka, tetapi saatnya akan datang. Itu perenungan kita yang pertama. Perenungan kita yang kedua Bapak Ibu, masa Paskah ini memanggil kita selama 40 hari untuk memeriksa diri kita, untuk makin meneguhkan anugerah besar yang telah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan. Kalau ditarik dari ke tradisi yang paling tua, ini sebenarnya punya akar tradisi dengan 40 hari saudara-saudara kita yang lain berpuasa. Itu punya akar tradisi yang sama. Tetapi di dalam Yesus Kristus dan apa yang diwariskan kepada kita, masa puasa selama 40 hari ini bukan lagi seperti yang ditunjukkan oleh agama-agama yang lain, tetapi dia menjadi sesuatu yang sangat berbeda bagi kita. Kalau di agama yang lain, saudara-saudara kita yang lain, orang berpuasa itu maksudnya tidak makan dan tidak minum, mengendalikan hawa nafsu supaya dia bisa dekat dengan Tuhan, supaya dia bisa beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang terjadi adalah kita sebaliknya. Karena kita berusaha dan berjuang dalam hidup ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, maka hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, hal-hal yang berkaitan dengan nafsu, keinginan-keinginan dunia, itu menjadi sesuatu hal yang menjadi nomor 2 ke bawah, menjadi nomor yang tidak terlalu penting. Tetapi yang terpenting adalah kita senantiasa berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Karena di sanalah kita mendapatkan hal yang indah, bahwa Kristus telah memberi dirinya untuk kelepasan kita. Dia membiarkan kebesarannya yang sebenarnya harusnya mengenakan kain ungu, yang seharusnya mengenakan kain kebesaran itu, dia harus mempersiapkan dirinya untuk berada di salib. Masa 40 hari ini adalah masa bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi berbagai hal dalam diri kita. Bisa mau dipelada-lada itu bapak-bapak yang biasanya suka cerewet misalnya di rumah, yang ngomel terus kalau ada hal-hal yang tidak beres, kita bisa mengerem sedikit. Minggu Prapaskah tuh dati ya. Minggu Prapaskah ya bapak-bapak, kalau sudah mulai ada hal yang tidak nyaman misalnya seperti itu bisa. Ya ibu-ibu juga bisa seperti itu. Yang biasa tidur dengan handphonenya selama Minggu Prapaskah ini, jangan izinkan handphone ada di tempat tidur dan di meja makan. Coba buat komitmen seperti itu di rumah. Jangan membiarkan handphone ikut makan dan handphone itu ikut tidur. Jadi kalau mau masih memain handphone, duduklah, lalu ambil waktu untuk itu, dan ketika waktunya untuk masuk ke tempat tidur, maka handphone itu janganlah dipegang-pegang terus. Itu istri atau suami itu yang dipegang-pegang kepalanya daripada itu handphone terus yang dipegang. Anak-anak kita sekarang, minggu ini kita ada dalam pekan anak, kita punya anak kecil yang dia belum bisa merespon apa-apa. Tetapi bacakanlah firman Tuhan bagi dia. Mungkin dia tidak bisa merespons apapun, tetapi percayalah bahwa itu akan terpatri di dalam dirinya, di dalam memori bawah sadarnya bahwa ada firman Tuhan yang selalu diperdengarkan kepadanya. Ibu-ibu yang sedang mengandung, bapak-bapak, bahasan nih Alkitab tuh ibu-ibu yang sedang mengandung. Jangan bikin mereka menjadi
sedih, jangan membuat mereka menjadi kesepian, oleh karena masa-masa ini adalah masa yang indah bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang biasa mulutnya ada di pelipis atau di pipi, sudahlah letakkanlah kembali mulut itu di depan. Karena konon katanya ada banyak orang yang begitu melihat sesuatu di depan maka dia akan segera memperdengarkannya ke samping. Jadi kadang-kadang mulutnya itu pindah ke sini. Jadi mana tiro lah aku susi itu apa langsung aku mutandai susi itu. Cepat sekali untuk menyampaikan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang kita lihat di sana, ada yang tidak beres ke sana, maka letakkanlah mulutmu di atas ubun-ubunmu. Maksudnya, oh Tuhan si gagawa mau dika tu sama nuangki. Oh puang malio sama cewek-cewek tinembe enanu sambalin. Oh puang. Jangan justru kita menyatakannya ke samping atau bahkan membuatnya di dalam handphone kita dan mengatakan, oh malio mau tahu mengundala, kamalio mau susi to. Bapak Ibu, mari kita lebih banyak berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada orang-orang yang kita cintai, istri, suami, anak-anak kita dalam masa-masa prapaskah ini untuk mendapatkan sebuah yang indah ketika nantinya kita akan beroboria bersama di sini, menikmati kasih Tuhan pada Jumat Agung. Betapa besar kasih Tuhan ketika misi kain ungu disalib dia tuntaskan. Itu perenungan kita yang kedua. Dan yang ketiga, yang sesungguhnya menjadi hal yang paling fundamental, tapi saya rindu bahwa ini kita teruskan perenungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus memberi dirinya dalam peristiwa pembaptisan, tapi ingat bahwa peristiwa pembaptisan Yesus itu berbeda dengan baptisan kita. Ada orang yang pergi jalan-jalan di Israel, turun di Yordan, dan dia pengen untuk mau dibaptis juga di situ, katanya supaya seperti Tuhan Yesus. Hati-hati, karena Yesus itu setelah dibaptis yang terjadi kepadanya adalah dibawa ke padang gurun, ditinggal di sana 40 hari. Dan setelah itu di sana dia dicobai oleh iblis, dan setelah itu disalibkan. Jadi kalau hanya sekadar datang di sana dan mengatakan bahwa mau dibaptis seperti Tuhan Yesus, itu bukan seperti itu yang Tuhan Yesus inginkan. Lagi pula baptisan yang diterima Yesus berbeda dengan baptisan yang kita terima. Kalau baptisan yang kita terima itu adalah meterai keselamatan kepada kita. Tetapi justru bahwa pembaptisan Kristus itu yang merupakan salah satu pemenuhan janji Allah dalam memberi dirinya dibaptis, Yesus justru memposisikan dirinya dengan segala kelemahan kita. Kalau kita dibaptis, maka kita mendapatkan segala kepenuhan Allah. Tetapi ketika Yesus dibaptis, dia justru mendapatkan, dia justru menempatkan semua kelemahan manusia itu ada di atas dirinya, ada di dalam dirinya. Itu berbeda sama sekali. Justru kita berbangga bahwa Yesus memberi dirinya untuk dibaptis, sehingga di sana anugerah pengampunan sesungguhnya telah diberikan kepada kita. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan. Dan saya harap Bapak Ibu bersedia menjawab pertanyaan ini di dalam Yesus Kristus. Tentang dua kata, antara pertobatan dan pengampunan. Pertanyaannya, apakah kita bertobat lebih dahulu baru mendapat pengampunan, atau kita diampuni dulu baru kita bertobat? Umbanna dolo Bapak Ibu. A, bertobat. B, diampuni. Umbanna dolo to. A, bertobat. B, diampuni. Mana duluan, A atau B? A atau B? Satu-satu Pak. A atau B? Dana yang mana dari kuas 1, 2, 3. Semangat. Ini firman Tuhan yang kita mau hayati bersama. Mana yang duluan? Pengampunan kita bertobat dulu baru diampuni, atau diampuni dulu baru bertobat? A atau B? A atau B? Yang pengikut Yesus adalah mengatakan B. Kita diampuni dulu dan pertobatan adalah jawaban kita. Berbeda dengan orang-orang lain, mereka harus bertobat dulu baru menerima pengampunan. Itu pun kalau dikasih. Kalau tidak cukup dosisnya pertobatanmu, tidak dikasih-kasih kok. Tetapi di dalam Yesus Kristus pengampunan telah dikaruniakan kepada kita terlebih dahulu. Ketika Kristus datang ke dunia, ketika hari ini kita masuk dalam minggu-minggu Prapaskah, pengampunan itu sudah ada. Ketika kita menerima baptisan, maka pengampunan itu telah dimeteraikan kepada kita. Tapi respons kita adalah bertobat. Dan inilah indahnya menjadi pengikut Yesus. Kita beriman supaya selamat, atau kita beriman karena kita sudah diselamatkan?
Ada orang mengatakan kita harus beriman kepada Tuhan supaya kita mendapat keselamatan. Oh tidak, itu orang lain, bukan pengikut Yesus itu. Kalau pengikut Yesus kita beriman karena kita sudah diselamatkan. Dan inilah yang akan terus-menerus kita hayati dan kita tanamkan ini kepada anak-anak kita, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus Kristus pengampunan dosa itu telah diberikan kepada kita. Pertobatan adalah jawaban kita, bukan syarat untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Apapun kondisinya, karena cintanya, karena kasihnya, Tuhan mengampuni kita. Jawaban kita yang sekarang ini adalah, mau enggak kita bertobat, memperbaiki diri. Keselamatan telah dimeteraikan kepada kita dan kepada anak-anak kita. Waktunya sekarang ini untuk bertanya, apakah kita mau merespons cinta dari Tuhan itu. Dan inilah yang akan terus-menerus kita hayati bersama dalam sepanjang 40 hari ini sampai Paskah, bahwa pengampunan itu telah dikaruniakan kepada kita. Kita dipanggil untuk bertobat, metanoia. Berbalik dari cara fikir, berbalik dari cara bertindak, berbalik dari cara bertutur, berbalik dari cara menanggapi sesuatu yang dulunya negatif menjadi sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana Kristus mau menyerahkan dirinya, keagungannya dalam kain ungu yang simbol keagungan dan kemuliaan, tetapi justru dia membuatnya menjadi sebuah simbol penderitaan karena kasih Tuhan, karena anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dalam Pekan Anak Sekolah Minggu Gereja Toraja menjelang ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja, mari memberi perhatian lebih lagi kepada anak-anak kita. Kita terus tanamkan kepada mereka tentang firman Tuhan, perdengarkan firman Tuhan kepada mereka, dan perbanyaklah waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Mengaminkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk sejenak dalam saat teduh bersama. Firman Tuhan telah disampaikan sejak zaman Nabi. Firman itu memanggil kita untuk percaya. Dan di dalam Yesus Kristus, firman itu memaklumkan pengampunan kepada kita. Bertobatlah, karena sesungguhnya pengampunan telah dikaruniakan kepadamu. Berimanlah di dalam Yesus Kristus, karena sesungguhnya keselamatan telah dimeteraikan kepadamu. Ya Bapa, kuatkanlah kami untuk memegang teguh dan mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk membarui hidup ini. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan ini. Syukur kepadamu Bapa untuk anak-anak kami yang boleh bersama-sama dengan kami, melayani kami, menikmati kasih-Mu. Syukur kepadamu Bapa untuk setiap hal yang boleh kami lalui dalam kehidupan ini. Syukur kepadamu Bapa untuk pencapaian-pencapaian dalam kehidupan, untuk kesehatan bagi yang pernah sakit, untuk kelegaan bagi yang pernah dalam kegelisahan, untuk berbagai hal yang boleh Tuhan izinkan kami raih dalam hidup ini, untuk kabar yang baik dari saudara kami yang jauh, dan untuk berbagai hal yang indah yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan, untuk mereka yang mendapatkan pekerjaan yang baru, dan kasih Tuhan di atas semuanya, kami atasnya mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Tetapi dari rasa syukur kami ya Tuhan, kami membawa keluh kesah kami bersama dengan sejumlah orang tua kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada Bapak Eliaser, Nenek Pedi, anak Dede, Ibu Maria Sareang atau Nenek Eka, Ibu Elizabeth di Makassar, Ibu Diaken Neni di Makassar, Ibu Magdalena di Rumah Sakit Elim, Bapak Lukas Bulung di Wahidin, Ibu Ludia Kombong di Rumah Sakit Elim. Demikian juga Bapak Omi Palinggi, Ibu Juniati Bandaso, Bapak Dea, cucu Jova dan Joan yang dalam pemulihan dan
juga orang tua dan saudara-saudara kami yang mungkin tak sempat kami sebut namanya satu persatu, tapi kami percaya bahwa Engkau melawat mereka. Bergumul bersama dengan mereka yang merasakan kegagalan dan rasa sakit dalam hidup ini oleh karena perlakuan dari orang yang semestinya mencintai dan dia cintai. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu dan janji-Mu untuk kebahagiaan dan kebaikan akan tetap teguh. Dan kami tetap pun akan berusaha teguh dalam iman menghadapi setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Ya Bapa di sorga, kami bergumul bersama orang yang berduka cita karena kematian orang yang dikasihi. Hiburkan dan kuatkanlah mereka. Kami bergumul ya Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang merasakan kegagalan dalam kehidupan ini, terutama dalam minggu-minggu kemarin dalam masa pemilihan legislatif. Kami percaya ya Tuhan dan senantiasa meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kami jauh lebih besar daripada apa yang dihitung-hitung oleh manusia dan yang bahkan bisa dibeli oleh manusia. Tetapi keselamatan adalah anugerah Tuhan dan kebahagiaan adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Bapa di sorga, Engkaulah kekuatan kami dan di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Lawatlah kami semua, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, kiranya dalam takut akan Tuhan mereka akan menjalankan kepemimpinan mereka baik dalam pemerintahan, dalam adat, dan khususnya ya Tuhan dalam gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu, Gereja Toraja dan gereja-gereja di atas muka bumi ini dimanapun berada senantiasa disatukan dalam menyerukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan kami semua umat manusia tetap disatukan dalam semangat cinta persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Kami memohon kasih-Mu untuk pelayanan yang akan dilaksanakan di Jemaat Rantai Pau ini, juga kegiatan pembangunan yang di dalamnya sesungguhnya tumbuh bersama dengan iman kami. Biarlah semuanya Tuhan cukupkan oleh kasih sayang Tuhan. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mari kita berdiri. Respons ketika Tuhan Yesus menghampiri manusia, firman-Nya, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jalanilah hidupmu dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah dinyatakan kepada seluruh ciptaannya di dalam dunia sebagai bukti kasih-Nya. Bergembiralah mengikuti pekan anak, berikanlah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui talentamu. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibu Bapa, mari kita naikkan nyanyian syukur kita. Ya Yesus, ku berjanji setia kepadamu.
Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku, Tuhan, di ribut dunia, penuh dermawan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan, kau tetap. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku, Tuhan, di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara